kalau goes, nah, kita mana pernah sih kepikiran utang, kepikiran apa? Enggak, udah los aja pikiran itu. Biasanya kalau aku naik mobil itu malah telat, cenderung telat. Tapi kalau naik sepeda malah nggak pernah telat. Gimana caranya aku bisa olahraga tapi nggak menyita waktu? Dan itu menghemat semuanya. Akhirnya gue ngumpulin sepeda itu ketika aku senang kan itu olahraga juga. Jadi menurut aku worth it sih. Aku kan paling kecil. Aku julukannya di situ tuh kecil-kecil cabai rawit gitu. Jadi, kenapa kalau itu? Iya kecil tapi kalau ditanjakan kuat gitu. Maksudnya pesepeda kita kali ini Tesari Bintia. Meski imut, dia ini suka nanjak loh dan rajin bike to work. Bahkan katanya kalau goes nggak keringetan nggak lega. 3 tahun ini dia udah kerajingan goes. Bahkan menurutnya saat goes semua kegelisahan sirna, termasuk kegelisahan karena mikir utang. Kamu yang sering cemas karena hutang digoesin aja. Simak ceritanya dalam obrolan kami. padahal nggak ngalem Mare. Iya tak? Iya. Orang yang dulu kan ngalem. Apa buktinya? Kamu nggak ngaleman? Ya apa harus buktikan dengan cara apa? Ayo tak? Halo Om. Teman-teman, ini sebelah saya ini pesepeda yang imut. Tapi dia baik tuh waktu sudah 3 tahun ini yo aktif bersepeda ya. Iya betul. Aktif bersepeda berarti dia ini bukan produk pandemi. Iya Berarti bukan. sisik rasa bentuk. Nah, Pandemi goes sih, cuman pandemi goes. cuman kan nggak intens. Soalnya kan banyak keluarga yang kena COVID, jadi kepikiran untuk goes ya ada, cuman kan masih tetangga itu masih banyak yang kena gitu. Jadi nggak ini. Soalnya kerjanya masih nggak WFH di kantorku. Enggak ya? Enggak. Jadi kan nggak ada nggak goes. Tapi kalau Sabtu Minggu ya paling goes. Jadi semuanya masuk berarti? Masuk. Nggak ada WFH di sini di kantor. Kecuali Jakarta. Kalau ada yang kena di bidang apa sih? Kimia. Di bidang kimia ya. Gak malah rawan ya? Bidang kimia gini. Kalau di Surabaya kan kebetulan cabang, jadi nggak terlalu berdampak. Nggak terlalu berdampak, tapi ada satu yang kena. Pada saat kena ya pasti di fogging. Cuman kalau misalnya pada fogging sih? Apa sih namanya? COVID kok di fogging lah sih? Bukan. Dia ada demam berdarah. Iya, tapi kita panggil asap, tukang asap itu apa ya? Dia apain dia? Di fogging. Iya, di fogging. Semua kantor itu di fogging semua. Mungkin karena pada saat pandemi itu kan ada orang kantor yang meninggal. Ya? Iya. Terus abis itu karena meninggal, terus kita semua kan bolak-balik di ini kan, di swab. Abis itu kalau yang positif ya pasti nggak boleh masuk. Iya. Cuman kita nggak tapi kok di fogging ya? Iya, di fogging. Iya, aneh ya? Iya. Iya. Tapi kita nggak bahas tentang itu ya, tapi bahas tentang bagaimana kita semua itu bersepeda itu kenapa gitu. Jadi channel ini itu sebenarnya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa ternyata itu kita punya daya tarik yang berbeda gitu. Kita seneng dengan sepeda itu macam-macam daya tariknya gitu. Ono sing gara-gara misalnya fotografer loop misalnya. Ya kan, maca terus pakai flash on ngono ya, runner maupun apa jenis bikers ngono itu supaya dapat foto bagus. Ono sing karena pandemi dulu terus saiki canduan, ono sing karena memang gak duwe sepeda motor ngono, akhirnya sepedaan ngono. Jadi macam-macam gitu. Dan ketika mereka itu bersepeda, itu mereka punya kesenangan masing-masing gitu. Jadi ternyata itu enak gitu sepedaan itu manusia. Yang itu tidak bisa dibayangkan orang-orang yang belum sepedaan. Iya, betul. Bagi orang-orang yang belum sepedaan kan lapo sih cek soroe ngono ya. Betul. Ke kantor sepedaan. Terus nak keringetan ya opo? Terus apa jenenge? Harus mandi lah, harus macam-macam pertanyaannya. Padahal kita kalau aku sih simple aja ngono dilakoni ae. Nah, misalnya kok ternyata butuh mandi, yo disiapkan gitu. Iya, mau angkat? Iya, Nah,
Nah, terus ya apa? Mulai bersepedamu itu kenapa sih teh? Pertama itu gabut. Gabut. Iya, Nah, pertama itu gini. Aduh, kan kebetulan kan aku di rumah sendiri. Kebetulan di rumah sendiri, pulang kerja dulu tuh aku, duh ngapain sih? Harus ngapain gitu? Nggak ngapa-ngapain kan Om. Terus abis itu dalam 1 tahun full itu aku masak kok dalam 1 tahun. Terus tahun senang kedua masak ya, emang ya? Hobi masak. bikin kue terus sampai yang awalnya nggak bisa jadi bisa. Terus tahun ketiga kok bosen. Akhirnya aku beli sepeda. Pada saat aku beli sepeda 1 bulan full non-stop tanpa wes. Kok pantatku sakit ya? Itu tahun berapa tuh? 3 tahun, Waktu beli 3 tahun, sepeda? 3 3 tahun setelah COVID. Apa? Enggak. 3 tahun dari sekarang. Oh, Berarti 3 tahun dari sekarang. 3 tahun dari sekarang. 3 tahun yang lalu berarti. Iya, berarti 3 tahun lebih dari sekarang. Kurang Oh, lebih itu gara-gara hampir 4 tahun. gabut. Iya, gabut. Gabut. Abis itu aku kok nyari-nyari komunitas, terus akhirnya gabung di Sidoarjo. Oh. Setelah itu dikasih tahu, oh ternyata kalau sepeda itu harus dikasih gel, harus kasih gini, itu baru tahu. Soalnya kan niatnya kan apa jenenge? Bib gitu ta maksudnya. iya. Ini untuk celana. Betul. Oh. Dulu nggak tahu apa itu padding, nggak tahu. Karena kan apa ya, cuma sekedar goes aja. Iya, iya. Aku tuh gini, aku tuh tipe orang yang suka olahraga sebenarnya. Karena saya itu tipe orang yang mudah gemuk, jadi saya suka olahraga. Iya. Cuman pada saat pulang kerja itu kan males ya. Males, jadi aku mikirnya gini, gimana caranya aku bisa olahraga tapi nggak menyita waktu. Oh. Dan itu menghemat semuanya. Akhirnya goes. Iya, iya. Goes Betul, itu betul. aku pilih sebagai alternatif untuk aku olahraga. Iya. Akhirnya goes terus, goes. Nah. Akhirnya aku gabung ke komunitas. Lama-lama kok ketagihan pertama tuh ribet. Ribet memang, tak aku ribet. Ribetnya itu pada saat mau kerja, otomatis kan badan keringetan. Iya. Badan keringetan, Iya. aduh gimana Terus nih? sampai di kantor ya berarti ya. Terus akhirnya aku mensiasati gini. Hari pertama itu aku udah siapin baju-bajuku, aku taruh di mobil. Aku taruh di kantor itu, kan kebetulan ada mes. Tak taruh itu beberapa baju. Misalnya 5 potong baju. Sama aku taruh udah alat mandi sekalian, semuanya aku udah lengkap. Jadi ketika aku berangkat ya udah aku pakai goes aja. Nanti aku ganti baju di situ gitu. Tapi kan saya kan kerjanya kan 5 hari. 5 hari nggak selalu full. Kadang 4 hari. Nanti hari kelima gitu ya. Bajunya aku packing tuh, yang kotor-kotor aku bawa, nanti aku taruh ulang. Motornya di sini. Motor. Di belakang sini. Iya, kayak di belakang aja. Iya, Gitu. terus jadi gitu ya solusinya. Jadi nyiapkan baju-baju, taruh kantor, alat mandi juga di situ, kalian mandi gitu. Terus pada saat gabung komunitas, pertama rutenya kan cuma 20 kilo, PP berarti 40 kilo. Gabung ke komunitas, ketemulah sama teman-teman yang punya frekuensi yang sama, punya keinginan yang sama. Apa keinginannya? Jadi mereka itu kan dalam suatu komunitas kan ada yang goesnya cuma deket-deket doang. Nah, saya itu tipe orang yang nggak terlalu seneng kalau goesnya itu cuman nggak keluar keringat, nggak suka. Karena pada saat hari-hari kan udah goes. Pada saat goes, nggak apa-apa kalau mau lewat, Mbak. Nggak apa-apa. Saya pengennya tuh goesnya itu jauh dan harus berkeringat ekstra. Misalnya ekstra itu ya apa? Nggak apa-apa. Contoh tanjakan. Misalnya dari rumah. Keringetnya berarti gede-gede kan, keringet ekstra. Iya, maksudnya harus yang durasinya panjang, terus iya. ada tanjakannya. Harus keringetan lah ya. Contoh Terus harus ada tanjakannya. Iya, karena kan mengeluarkan keringat. Jadi contoh dari Sidoarjo, dari rumah itu ke Batu, PP gitu. Ke Batu? Iya, ke Batu. Batu loh, ke Batu. Besok itu bulan apa ya? Bulan September mau ada goes. Nggak komunitas sih, cuman teman-teman yang pengen gabung aja, mau dari Sidoarjo sampai ke Kediri. Tapi langsung PP, langsung pulang gitu. Ya. Sebenarnya apa ya? Iku mulai seneng jauh-jauh itu mulai kapan? Seneng Masa jauh. langsung goes langsung kepingin jauh terus cari tanjakan kan enggak kan? Goes kurang lebih 1 tahunan. Oh, 1 tahun. 1 tahun itu suka. Terus mulai suka tantangannya kepingin lebih. Iya, karena kan tipe orang yang
suka tantangan, challenge aku suka. Iya, iya, iya. Karena kan gowes 20 kilo PP biasanya yang pertama itu ngos-ngosan, kedua udah berbulan-bulan bertahun-tahun kan akhirnya keringet itu kan paling di jidat doang. Oh, Iya, iya. nggak nendang gitu loh, kurang nendang gitu loh. iya. Jadinya tambahan Kurang- ekstranya Kurang kelomoh ya. iya, nggak nendang. Tapi Iya, iya, kalau iya, iya. ada tanjakannya itu kan kayak Iya, eh, sajane meskipun datar kalau di kenceng ya keringetan sih sajane. kalau gowesnya flat, kalau banyak angin, jadi kayak angin keluar kehapus, angin keluar kehapus gitu loh. Oh iya, iya. Tapi kalau tanjakan itu kan nggak ada hentinya kan. Iya, Wah, anginnya memang nggak banyak iya. karena kecepatannya nggak banter kan. Iya, rasanya itu kayak Iya, iya. bikin iya. ketagihan gitu loh. Wih, mantap ya, ketagihan tanjakan. Iya. Tapi kenapa sih kok kan aman ya awalnya karena kepingin cari olahraga yang efisien waktunya ya. Terus ketemu di Goes ya. Di Goes pertama, di hari pertama itu payah nggak sih? Nggak terlalu payah. Nggak terlalu Nggak payah. terlalu payah karena Ikut tapi sebelumnya sudah ini, sudah Goes deket-deket ya sebelumnya ya iya, mungkin ya. kan setiap hari. Baru yang kemudian gabung baik to work komunitas gitu ya. itu gabung komunitas kan 1 bulan setelahnya, 1 tahun kemudian rutin itu sebenarnya awal-awal beli sepeda udah baik to work loh, malah Oh, iya? non stop itu, malah non stop. Oh gitu ya. Iya, hari pertama Iya, pasti iya, iya. melelahkan. Ketiga hari paling jarang-jarang itu 3 hari. Ya. Setelah itu Hmm. bokong agak sakit-sakit dikit, Iya, tapi lama-lama enggak. Kan udah tahu celahnya, terus dikasih tahu teman-teman harus beli ini, beli itu. Pakai ini berarti celana padding. Ah, Oh. udah. Oh nggak pernah loh celana padding. Jauh-jauh ribuan kilometer ya nggak pernah. Kalau aku pakai sih. Dulu awalnya Sakit pernah sih. ya, pernah diminta temen untuk pakai kan. Ada event 500 kilo. Dipaksa. Jadi dia kaget ketika aku itu gak gawe celana padding ya. Kau ini gak gawe celana padding. Tunggu gitu. Terus aku ke Rodaling cari celana itu dapat. Terus besoknya tak pakai event 500 kilo itu. Malah lecet. Duh, Karena kok nggak lecet terbiasa. ya? Aduh lecet rek. Ya. Mungkin karena memang Didobeli nggak? Kalau didobeli ya? enggak didobeli. Oh, kirain didobeli. Ya iku. Mungkin karena kalau event itu kan harusnya gak oleh yang baru ya. Jadi maksudnya kalaupun yang baru sebelumnya harus mulai dicoba. Oh Maksudnya iya, ini betul, gak betul. langsung besok Iya, gitu. betul. Nah, ini aku beli besok langsung event Pakai. 500 kilo. Oh iya, betul. Itu kan sama kayak Ah. sepeda misalnya. Sepeda Langsung. ojo nggak sepeda yang baru gitu. Iya. Kamu harus sudah terbiasa dengan Iya. sepeda itu, Biar ngerti. bonding. Iya, biar bondingnya bonding. dapat, betul. terus kemudian ngerti celah-celahnya. celah-celahnya Iya. macam-macamnya ngono. Betul, Ngerti betul. kemampuannya kayak opo sehingga betul. bisa ngono. Lah itu mungkin gara-gara itu ya. Terus lecet. Lecet, aduh lecet iki sewor. Pernah lecet nggak sih? Pernah ya? Pernah. Kan power ya. Setiap kayuan ini kena lecet seng ya Allah, ih rasane. Dan itu masih harus ratusan kilometer ngono. Ih, keren sih 500. Iya, tapi barunya setelah itu, waduh apa ya? Terus aku nyoba mana agak jauh. Waktu itu mudik dari Surabaya, Sidoarjo, Ngawi, terus kemudian Ngawi, Madiun, Madiun, Trenggalek, Pacitan, balik Surabaya mana. Itu juga pakai padding gitu. Lecet mana? Aku Oh iya? iya, aduh lecet mana. Setelah itu sepedaan jauh-jauh lagi aku gak nggak padding, nyoba sih gak nggak padding sih. Nggak apa-apa. Ternyata malah nggak apa-apa. Oh. Aku wah, iki berarti gak usah nggak padding. Sejak itu sekarang ini jauh-jauh ratusan kilometer, ribuan kilometer, ya nggak pakai padding. Iya. iya karena Iya, tipe orang beda-beda ya. Beda-beda, Kulitnya, beda-beda, beda-beda. Kesensitifannya juga beda-beda. dan kebiasaan orang kan jadi Oh, betul. bentuk kan. Oh no, akhirnya wis gak usah wis. Sampai sekarang ya gak apa-apa kan. Banyak orang yang heran ngono, kok iso sih ngono. Ribuan kilometer gak gawe padding ngono. Iya. Ijol kok bokonge ngono. Iya, betul. Ngono sih ngomong ngono. Aku juga Iya, lagi coba. membayangkan ini rasanya 500 Iya. kilo
nggak pakai padding. nggak apa-apa ternyata, nggak apa-apa. Malah nggak lecet, karena Oh. karena gak terbiasa ya. Ngono sih. Sampai sekarang aku nggak berani pakai klit. Masih wis satu nggak berani pakai klit karena ya apa ya? Klit itu khawatir jatuh aja. Iya. Kamu pakai klit nggak sih? Nggak ya? Nggak ya? Khawatir jatuh aja sih. Soalnya pertama kali klit itu mesti kalau orang ngomong itu tipe apa ya? Bahasa Jawanya itu tipe goblok ngono. Apa Iya, sih? betul. Jadi Ada temanku yang kayak iya tipe goblok ya kan? di perempatan lagi. Orang itu ngajak ngelihat, malu-malu. lho iki lah apa sih arek iki sepedaan moro-moro tipe Iya, ngono kan. jatuh. Karena orang kan nggak tahu kalau itu ngunci kan Iya, ini kan betul. klitnya. Aduh, goblok. Dan aku nggak mau itu. Jadi sampai sekarang aku nggak pakai klit. Kalau misalkan teman-teman do iku anu lho, efisien untuk tenaga ngono. Yo gak apa-apa aku memilih muat no power ae ngono daripada untuk ngambil efisiensi itu ngono. Terus kayak teman kemarin ya, gravelan pakai klit. Kan susah, Pak. Gravel dan MTB itu rutenya yang kita nggak bisa tebak. Hari ini bagaimana, besok bisa beda gitu. Karena ini alam kan ya. Oh iya. Bukan Betul. jalan raya ngono. Ini alam ngono. Besok sebulan lagi juga belum tentu sama. Ada lubang, ada iki sing yang dulu nggak Nggak tahu kelihatan medannya. lubang, orang-orang lubang ngono. Meskipun kita apal loh, tapi kan bisa beda gitu. Apalagi yang kita baru pertama. Itu kemarin temen itu gravelan, terus orang-orang lubang gede ngono ya. Lubang gede, dia kaget. Wah, jembalin ini karena kekunci kan. Oh sih. Tapi itu anu ya, mungkin sudut pandang aku sing gak begitu paham pakai klit ya. Mungkin teman-teman yang ahli pakai klit ya enggak ada masalah. Atlet-atlet yang MTB juga pakai klit. Dan nggak apa-apa ngono. Berarti aku aja sih nggak bisa. Itu sih. Tapi aku sampai sekarang belum tertarik untuk pakai klit. Dan Oh, aku padding juga. juga nggak tertarik. Sama sekali bib nggak tertarik. Ngono sih. Lebih simple aja jadinya Iya. kan, ya kan? Lebih santai. Lebih santai. Iya. Iya. Lagian kalau misalnya apalagi Om kalau suka ke alam gitu kan, pada saat yang ini kalau pakai sepatu yang ini kan kalau di jalan raya kan nggak enak Om tanjak dipakainya. Sepatu apa? Kayak yang ada lincip-lincipnya itu, yang ada gigi-giginya itu. Kan itu kan Sepatu kulit kan gak gigi masa bawahnya tuh nggak ada nggak gigi. ada, ya kayak biasa ngene, cuma dia itu ono gini. Oh iya sih. Cuma kalau misalkan yang kan ada Tapi Klit. punya temanku yang ada gigi-giginya. klit road bike ono, klit MTB ada. Klit road bike itu yang biasanya itu agak susah kalau kita buat jalan karena dia kan koyok ini loh. Apa jenis ndangak ini loh, ngangel itu. Apalagi kalau tanjakan, itu susah banget. Kalau klit MTB, klit road bike itu biasanya terbuat dari plastik ya. Kalau MTB biasanya dari besi dan dia lebih gampang copot. Klit MTB itu. Klit MTB kadang-kadang oh iya sepatunya bawahnya Aku ada baru ininya, bayangin. ada motifnya apa sih ngarani ini. Jadi Oh dia iya itu sih, dengan ya Allah, goblok. itu lah sepatu bal-balan kan. Kapan hari ya? Aku kan bertiga sama teman-teman itu ke arah Buduk Asu. Ah, Ke arah Buduk Asu kan nggak tahu kan ke Bukit Kunir kalau nggak salah. hmm. Jadi kan medannya itu kan ada beberapa medan yang nggak bisa dipakai sepeda. Jadi kan dituntun. Jadi Hmm. teman-teman yang pakai itu tuh nyeker semua. Karena kan nggak enak. Iya. Nggak Nggak enak. enak itu. Jalannya kayak gini, batu-batu kayak gini tapi lebih parah. Batunya lebih gede. Tapi emang enak sih. Aku bayangin kalau pakai klit itu dia itu terbantu dua hal ya. Yang pertama kalau kita biasanya nggak pakai klit itu kan dorong ya. Itu kan dorong, tapi yang sebelah kiri itu narik gitu. Itu nggak mesti. Karena ngerti. ini kan kunci kan. Set. Jadi enak itu nih. Apa namanya untuk efisiensi tenaga itu kayaknya enak. Kayaknya kita kedorong aja. Om. Iya, Elastis jalan terus sesuai, kayak gini. sesuai sepedanya kan. Kalau cuma ini kan cuma dorong tok kan. Dorong. Kanan betul. kiri dorong aja. Gitu sih. Tapi ono sing protes nggak kalau atau ada yang mempertanyakan nggak sih Mempertanyakan. dengan bike to work itu? Misalnya Kebetulan di kantorku ada beberapa sih yang kayak gitu. Yang bike to yang work. bike to work. Malah setiap hari Oh. nonstop. Jadi apa ya nggak aneh sih.
kalau di kantor kayak gitu. Berarti kamu terinspirasi sama temenmu itu? Enggak, aku duluan. Oh malah duluan. Aku Berarti duluan. dia yang terinspirasi. Kayaknya bukan terinspirasi tapi apa ya, dia mungkin mikir oh enak juga ya gitu. Oh iya, itu terinspirasi jenenge ya apa sih? Enggak, tapi apa ya Om? Aku kan nanya sama kenapa kok ini? Ya mungkin keadaan ini dia nggak ada motor juga, enggak nanya sih. Iya iya. Enggak pernah ngobrol-ngobrol dengan dia. Kebetulan kan dia kan sopir ya. Maksudnya ini Om, kan sering luar kota. Ya, Sering luar kota. Maksudnya luar kota itu ke luar kota terus pada saat aku pulang, dia pulangnya jam 8 malam. Jadi jarang ketemu. Tapi dia berangkatnya pakai ini, tapi nggak jauh, rumahnya paling 9 kilo doang. 9 kilo, 8 kilo lah. 6 kilo Lebih lah. jauhan sampean ya? Sekarang berapa kilo dari rumah? 20, PP 40. Tapi iya podo. Aku di rumah sama ke kantor PP 40. 40, tapi kadang-kadang kalau misalkan iki ya kemana gitu. Karena sepedaan ya berarti kalau misalkan ada teman-teman yang misalnya ngajak ketemuan kemana gitu dan itu rutenya nggak sama ya nggak apa-apa karena apa mana ya, kalau transportasi cuma ini kan ya harus berangkat aja. Dulu awalnya males tapi ya, ternyata dijalani juga nggak apa-apa kan. Kayak dulu awal itu naik ketika di rumah sampai kantor, daerah kantor ya, rumah sampai Perak misalnya, rumah Perak itu aku males ya, naik motor ya males, naik mobil males, karena merasa jauh banget gitu. Aduh, rek males mau janjian sama orang di situ kok aduh kalau sih tengah ngono, mesti nawar gitu. Tapi sekarang itu sepedaan setiap hari baik tua ke sana juga nggak apa-apa ngono. Maksudnya nggak pernah merasa jauh, nggak pernah merasa males ngono sih. Jadi orang-orang yang males apa merasa itu jauh itu karena dia belum sepedaan aja. Iya betul. Nah wis sepedaan itu gak jauh kok ngono. Karena sepeda nyampe kono apalagi kita naik motor gitu. Gitu sih. Kalau sekarang itu mau luar kota mau misal diajak besok temen ayo besok 500 kilo ngono ya. Ya ayo ae ngono. Pokoknya gak ono kerjaan. Wah, keren sih. Artinya aku pengen loh kayak gitu. Cuman kan waktunya yang aku enggak. Iya, memang harus meluangkan waktu sih. Kalau 500 kilo ya minimal 2 hari lah. Gitu sih. Terus kalau pakai seli itu Om, kalau sama-samain ya kesalip dong. Karena rodanya iya nak barengan ya mesti ya harus saling tunggu lah. Lebih besar sampean gitu. Aku lebih suka seli itu karena bisa dilipat dibawa kemana-mana. Iya, praktis. Lebih praktis. Jadi kalau misalnya keluar kota kemana, terus dilipat naik kereta, terus di sana kan nggak usah pakai nge-grab lagi, nggak usah apa, udah langsung pakai itu. Enak itu. Enaknya di situ. Iya. Aku sepeda itu yang belum punya itu seli, tapi ketoknya menarik itu seli itu, karena bener simple enak, itu enak. dibawa kemana-mana. Nah, contoh aku ke Bali ya. Ke Bali itu kan transport itu mahal banget ya Om. Iya, mahal banget dan macet di sana. Wah mahal banget. Aku misalnya ke daerah mana gitu, grabnya aja bisa 500.000 loh. Gitu. Iya. Real itu. Terus jadi kalau misalnya gowes itu iya. Mantep iya, sih. iya. Mantep. Bener-bener hemat banget. Jadi golek sel ya. Nggak keluar duit. Makan juga kita bisa belusuan. Iya. Ke tempat-tempat baru. Dan di alat transportasi publik juga masuk juga ya. Maksudnya naik kereta boleh, pesawat juga oke gitu. Oke. Keluar negeri pun boleh. Iya. Enak sih. Ini ada temen Opa Suge yang tahun lalu itu juga sepedaan ke Mekah. Dia usia 60 tahun. Wah, keren. Ini mau berangkat lagi pakai seli kayaknya. Karena dia merasa praktis ini pakai seli. Betul. Iya. Keren deh. Terus berarti sepeda pertama itu ini? Enggak ini. Ini sepeda ke berapa? Ini sepeda aku beli pertama itu beli Pacific. Sally juga? Iya, Sally. Terus abis itu aku gabung komunitas IDC. Terus beli ini sepeda ke enggak Om. Sebelum ini tuh sepeda ke-5. Sepeda ke-5. Iya. Berarti yang lalu dijual beli lagi. Aku punya beberapa. Oh, punya berapa sekarang? punya
Ya belum 10 belum. Berapa berarti? Ya kurang 5 5 itu Sally semua. seri semua. Bu. Oh ya kemarin aku dapat 5 seri semua. dapat hadiah MTB, jadi aku punya 6. Tapi mau aku jual sih soalnya Iya. lebih suka Sally. Lebih praktis. Iya. Maksudnya kalau ditaruh di Iya rumah itu nggak makan tempat. Oh iya sih, benar. Nggak makan tempat. Longkuk-longkuk gitu. Tapi nak limo ya podo ae makan tempat. Limo. Situ gak makan tempat. Nak limo ya akeh. Apa ya Om? Kadang-kadang itu gini loh. Dulu tuh aku selalu ngomong gini, buat apa sih sepeda ake-ake wong dipakai cuma satu gitu kan. Ya. Tapi teman-teman itu sepedanya tuh banyak-banyak Om. Ya kan? Bukan apa-apa. Kalau aku mikir gini, ketika aku senang, ketika Ya. aku mencintai, Ya. kan awalnya kan senang dulu nih Ya. 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 Ketika senang itu kan jadi semangat. Ya. Nah semangatnya itu ada untuk gue sih. Ya. Jadi menurut aku ngumpulin sepeda itu ketika aku senang kan itu olahraga juga. Iya, Jadi iya. menurut aku worth it. Iya. Aku juga beranggapan sama. Jadi menurutku kita punya sepeda banyak itu ya gak apa-apa kan. Iya. Karena itu untuk kadang kan kita ini ya olahraga itu kan baik ya. Kita itu sebagai manusia itu kadang bosan gitu ya. Iya. Nah betul. untuk Aku. mengantisipasi itu supaya kita nggak bosan terus kemudian ke olahraga mana kan bahaya Iya, kan. betul. Ya mending ono sepeda banyak gitu. Aku senang. Biasanya gitu. Sepeda aku juga ada berapa ya? Ada 6 di rumah. Tapi beda-beda. Ada yang road bike-nya ada berapa ya? Road bike ada 3. Road bike tapi klasik-klasik. Sedangkan itu kan klasik ya. Road bike klasik, terus kemudian ada sepeda touring, ada sepeda gravel, MTB. Ya MTB juga klasik ini. Klasik kan ini. Iya. Bridgestone MB1. Ini klasik. Sekarang kan nggak kayak gini modelnya. Tapi senang sih klasik-klasik itu. Yang belum punya itu malah Sally. Sally. Aku biasanya aku merasa begini loh kalau Sally. Sally rek koyo ruang sirkus gitu. Iya. Iya kan? Kalau Iya nggak sih? kalau om terbiasa pakai ini kayaknya kalau pakai Sally itu jadi aneh gitu nggak sih? Jadi sepeda cilik ngono ya, orangnya gede ngono. Kok ruang sirkus ya. Makanya aku sejak dulu itu gak kepingin ngono Sally. Tapi begitu melihat kepraktisannya, Iya, betul, ngono kok kepraktisannya. katanya menarik ya untuk luar kota, untuk iki kok gampang banget ngono. Teman-teman, Nggak Sally ngono. teman-teman itu di komunitas itu kan dengan berbagai profesi ya. Ya. Mereka itu misalnya si A itu biasanya sering keluar kota gitu. Mereka tuh nggak pernah naik mobil. Semua kan dilipet kan, naik Iya. kemana pun dilipet. Iya. Setiap hari kayak om ini setiap hari Pak, Ah, pergi kemana pun itu naik sepeda. Jadi dia iya. nggak ada iya. motor, nggak ada apa pakai sepeda. Iya. Aku Ke punya temen. IKN kemana? Aku punya temen dulu itu saat tim dengan aku. Saya di Jakarta dia, di Kementerian SDM kalau nggak salah. Iku namanya Budi. Aku respect sama Budi. Budi itu ya, saya sekarang mana-mana naik sepeda. Kamu tahu nggak Budi itu kakinya nggak ada satu loh. Oh ya Allah. Sakme ini pak. Oh, ya? Jadi segini nggak ada satu. Dan itu mancal loh bayangkan. Satu tok gini. Set set sangat. Keren. Nanti coba lihat di YouTube itu. Akeh iku Budi katanya sering diwawancarai teman-teman. Iku. Tapi keren loh maksudnya semangat itu. Iya. Maksudnya Budi yang kakinya tinggal satu aja semangat itu. Maksud kita yang Iya, lengkap ngono gak semangat rek kan. Sampai kalah dengan Budi. Kayaknya banyak yang kalah sama Budi. Yo, Iya. orang-orang yang normal. Klesetan aja ngono. Kalau aku tuh mikirnya gini om waktu itu. Kan aku kalau pulang kerja itu kan aku nggak lewat jalan raya kan om, Nah. lewat ganggang gitu loh kan, lewat ganggang itu kan kayak apa ya, ketemu ibu-ibu yang ini gitu kan. Jadi aku mikirnya gini, aku harus goes. Maksudnya jadi uang yang harusnya aku beli bensin, yang harusnya aku beli tol itu tak kumpulin. Jadi kan kalau bensin gini-gini kan misalnya 1 bulan itu 800.000 lah, 800.000-nya kan bisa dikasihin ke orang daripada untuk dipakai untuk ini. Paling Iya. kita orang kan bensinnya paling pecel doang kan cukup kan, 10.000 kan cukup.
Iya, Gitu. Itu yang hemat banget aku kita itu. aku senangnya tuh di situ. Aku tuh pernah nyoba loh, bawa uang hanya 10.000 kerja naik ini kerja gitu ya. 10.000 ya cukup. Iya, Kan buat apa? air sudah bawa, ya Iya. kan? Air sudah bawa. Makan Biasanya udah. kalau perlu, kalau biasanya bontot, ya kan? Heeh. Kalau 10.000 Nggak angkat nggak kepake, sih? nggak kepake jadi suku Iya, duitnya kan. kadang-kadang cuma beli kopi gitu. Kopi yang pinggir jalan ini kalau kan 10.000-an Iya. itu cukup lah. 10.000. Harusnya Udah sampai bawa samune kopinya dari arek rumah. SD. Kalau di kantor kan ada dispenser tuh yang panas. Yo, Udah yo, diseduh aja. yo, itu lebih hemat lagi ya. Dikumpulin 1 bulan 300.000 kasih orang. Oke ya, enggak ya? Iya, Tapi gak suge-suge. kasih orang. Harusnya kasih orang. Sedekah disekain. Iya. Iku mau loh. Jadi sepeda itu salah satunya itu kita itu bisa connect dengan lingkungan. Bisa Betul. ketemu dengan ibu-ibu dengan ini. Kita dengan bisa detail banget ketemu orang-orang itu, melihat aktivitas mereka. Waktu aku itu di Kalimantan itu kan di Kalimantan Barat ya. Kan ketemu apa namanya rumah adat macam-macam Wah, itu dengan masyarakat senang itu kan banget ya. menarik gitu. Kita itu ketika dengan sepeda gampang banget untuk turun menyapa mereka, ngobrol, foto-foto gitu. Kalau sepeda motoran misalkan teman-teman touring misalnya kan kecepatan tinggi. Iya, betul. Iku kepikir untuk berhenti aja loh, kata males karena gasnya kadung tinggi. Itu sepeda motor. Apalagi mobil. Sekatnya kayak ngono. Iya. Jendela nutup semua. Kita di dalam ono musik, Iya. AC, wis gak peduli yang Nyaman. lainnya wis. Udah nggak mau Kita ini. fokusnya ke depan ya kan. Jarang kita lihat kanan kiri. Sepeda kita masih bisa noleh kanan kiri, nyopo-nyopo ini. Kalau ketemu ini, kalau kita iya ketemu anak-anak gitu, wah tos kan menyenangkan sekali. Kita itu connect banget dengan masyarakat gitu. Itu kalau sepeda kita bisa ngobrol dengan mereka dengan sangat gampang. Iya. Kalau misalkan naik motor susah, naik mobil tambah susah. Ngono kan? Percaya nggak? Aku kalau goes ya, kan aku lewat belusukan lewat dalam-dalam. Aku tuh bisa beli jamu, bisa beli cenil gitu. Iya. Karena kan aku tahu. Oke. Jadi aku setiap kali lewat situ tuh pasti udah ditunggu sama ibu-ibu itu. Udah terbiasa beli kan, wis mampir gitu. Meskipun cuman beli berapa itu mesti Iya. mampir. Karena udah Iya. biasa lewat. Karena kita itu di kampung-kampung yang mereka itu jual macam-macam gitu, ketemu banyak, pengalamannya banyak banget. Jadi makanya bagiku ada 3 kan sepeda itu, aktivitas sepeda itu. Yang pertama fungsinya sebagai transportasi karena ini bisa mengantarkan kita mana-mana. Ribuan kilometer pun oke kan. Iya. Pokoknya kita punya waktu kan. Terus kemudian ini olahraga, sekalian kita berangkat kemana, sekalian olahraga. Yang ketiga ini rekreatif kan. Iya. Rekreatifnya macam-macam. Kita iku mau ketemu dengan masyarakat, beli jajan macam-macam yang orang lain mungkin nggak pernah tahu. Di situ ada orang jual cenil misalnya gitu. Ya kan seru banget gitu. Belum lagi ketika keringat itu mengucur itu kan lego yo, hormon endorfin keluar semua. Pasti kan bahagia. Iya, kemarin tuh ngobrol sama psikolog terkait dengan sepeda ya, sepeda dan olahraga yang di luar ya. Dia itu menyarankan orang-orang kliennya itu untuk sepedaan atau lari, pokoknya keluar bukan di dalam ya, bukan treadmill atau sepeda statis bukan, tapi keluar sepedaan. Karena dengan situ dia akan ketemu dunia yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau dia itu biasanya orang yang kecemas itu dia biasanya mengurung diri. Dia ada di kotak yang sama, mengurung diri sampai berbulan-bulan loh orang makan GoFood misalnya. Terus dia nggak mana-mana, di dalam sudah ada toilet di dalam, jadi nggak kemana-mana, nggak keluar. Tambah stres lah kayak gitu. Tambah stres, tapi dia itu dengan kecemasannya itu dia nggak berani ketemu orang gitu. Nah akhirnya disarankan, cobaan keluar. Ketika keluar, dia ternyata kembali, dia ketemu kotak yang sama, tapi pandangannya sudah berbeda. Dia punya point of view yang berbeda dari sebelumnya, dan itu tidak pernah menyangka dia. Itu ketika mereka keluar,
terus kemudian keringat mengucur, terus kemudian dia lihat kaca aja beda ya, Oh iya. anu kan lebih cerah. Iya, lebih kan, cerah. kan. Aku akui sih kayak gitu. Iya, Kan iya. keringet itu Iya. kan apa ya? Iya, dia itu kan Bikin anu. awet muda sih. Heeh, dia itu mengeluarkan racun kan. Iya. Kalau anu ya, kalau misalkan teman-teman yang penderita ginjal itu, gagal ginjal, itu tidak bisa keluar loh keringat itu. Keringat nggak bisa keluar, urin juga susah keluar. Dia harus cuci darah itu. Kalau nggak keluar, kalau nggak cuci darah, waduh, itu Iya, bisa urin meledak. yang harusnya keluar, racun yang harus keluar, itu balik mana? Muter ke dalam. Kulit itu bisa jadi hitam, Iya. hitam terus jadi lebih kayak tua gitu. Karena yang dialirkan lagi, yang harusnya racun itu keluar, dialirkan lagi, diputar ke darah, diputar ke seluruh Badan. tubuh. Kan ngeri. Makanya keringat itu kadang-kadang kan gini ya. Kadang-kadang kalau kita itu pakai baju putih misalkan, kena keringat. Kadang-kadang keringatnya itu bajunya ada kuning-kuningnya. Iya kan? Itu sebenarnya racunnya itu gitu. Kalau keringat itu setauku warnanya bening, kalau warnanya ngono. Nah, ketika kuning-kuning itu racun yang dikeluarkan melalui keringat itu. Makanya ketika orang gimana ya nanti kalau keringetan doyok sih keringet itu apik loh. Tapi wedi keringetan. Harusnya apa ya, Om? Kalau misalnya sudah diniati untuk back to work itu, Ya. ya kita udah antisipasi. Maksudnya, Betul. kalau kita kayak gini harus gimana? Misalnya Ya, harus misalnya kerja bajunya putih ya, minimal Ya. kita punya baju putih 2. ya, ya. Jadi kita tetap bisa kerja, bisa rapi, Ah, goalsnya juga dapet Iya. gitu. jadi kesimpulannya kalau misalkan masih banyak ketakutan itu niatnya kurang ya. Betul. Nah niatnya wes diniati ku mesti ono solusi lah ya kan. Ono antisipasi ono iki ono. Mesti niatnya kurang. Makanya kalau ada orang yang aku gak sempat olahraga, aku sibuk waktunya. Itu bukan karena dia sibuk, karena tidak prioritas. Iya kan? Iya, belum sakit aja. Ah, Menurut jangan aku- sampai ngono iyo. Menurutku orang-orang itu gini, Iyo. aku senangnya sama Om Wira itu nggak semua orang itu aware terhadap kesehatan ya. Terus Iya, nggak betul. semua orang itu punya kesadaran untuk sehat gitu loh. Ah. Kadang-kadang orang itu kan harus sakit dulu baru dia sadar kan. Lah, apa salahnya kita itu? Yang aku seneng setiap hari bersepeda itu, aku senangnya dapet kerjanya juga lebih cepet. Jangan salah loh Om. Aku naik tol ya, memang lebih cepet. Naik tol itu cepet paling sekitar 10 menit. Tapi kalau nggak ngetol, aku kurang lebih itu 45 menit. Sedangkan aku goes juga sekitar segitu, Iya. 40 sampai 45 menit. Jadi hampir sama. Bersama. Terus enaknya apa? Biasanya kalau aku naik mobil itu malah telat, cenderung telat. Iya. Iya. Tapi kalau naik sepeda malah nggak pernah telat, karena udah diniati untuk bangun pagi. Iya, betul. Bangun pagi, Betul. terus nggak telat kerjanya, Iya. dapat sehatnya. Terus kalau pagi itu kan udara itu kan seger ya, Iya. seger sejuk kayak Iya. semriwing, enak kayak rasanya gue semriwing lah, enak Iya. gitu. Belum Itu yang lagi aku kena senang. matahari ya. Matahari yang Iya, kita betul. matahari itu ada vitamin Vitamin D-nya. vitamin D yang hanya bisa diproses ketika kena matahari. Iya, betul. Kan? Iya kan. Betul. Nah kalau kita di dalam di mobil aja nggak kena matahari ya kan. Sampai kantor kemudian langsung masuk ruangan lagi. Berhasil pulang lagi. berhasil pulang sudah gelap yo. Nggak kena Kapan matahari ketemu lagi. matahari ini yo? Nggak kena Kalau matahari lagi. sepedaan itu ya kita dapat matahari kita. Iya. Daripada sekarang ini loh. Banyak orang-orang yang dulu zaman Covid kan banyak ya, kepingin sehat itu kemudian berjemur ya. Sekarang itu beberapa tetangga juga begitu. Orang-orang yang sudah sepuh itu dia menyengaja untuk berjemur gitu. Kita itu sepedaan itu gak usah berjemur. Iya. Terus kena matahari langsung. Kayak apa ya? Melakukan suatu aktivitas tapi berjuta-juta Yang matahari. banyak loh iyo. Hemat. Iya. Banyak banget lah, hemat. sehat. Komunikasi dengan orang-orang. Nah. Jadi nggak telat, dapat keringetnya, dapat sehatnya, nggak stres. Iya, iya. Ya kan? Iya. Itu sih Jadi kalau menurutku orang cerdas. merasa cerdas. orang. sepedaan ribet itu ya karena dia belum merasakan aja kan. Cerdas berarti kalau orang sepeda itu Iya, cerdas. iya benar, benar. Iya. Berarti cerdas.
Cerdas. Makanya orang cerdasnya kan di Indonesia kan dikit ya. Berarti yang sepedaan itu orang-orang yang cerdas. Dan sisanya Iya. Kemarin teman dari Jepang itu juga budaya sepedaan itu masih sampai sekarang. Dan memang jarang ya, di sana itu kan motor kan jarang ya. betul. Jepang ya, motor jarang, mobil jarang. Mobil itu banyak mobil box ngono. Motor juga motor sing untuk ngangkut barang yang biasanya begitu sih. Semuanya sepedaan jalan dari rumah ke stasiun sepedaan. Di sana terus kemudian diparkir, kemudian lewat mana-mana pakai kereta gitu kan. Atau Iya bis. betul. Iya kan. Sehat-sehat. Dia anak orang gemuk di Iya. Jepang. Gak ono Pak. Orang gemuk. Karena memang dia kebiasaan begitu. Biasanya Tapi kita jalan kaki. Iya. Sepedaan. Terus di sana memang itu nggak ada standarisasi badan. Betul. Jadi nggak boleh gemuk memang. Iya. Gemuk boleh. disanksi nang kono di Jepang ya. Harusnya begitu sih. Karena ketika kita makin gemuk itu kan anu ya, apa jenenge gerak juga susah gitu. Gerak susah apa malas, kepengin turu aja, kepengin makan aja. Makan juga kalau kita sudah gemuk, itu kan terkondisikan lambung kita itu kepengin makan banyak ya. Gampang lapar ya. Gampang lapar. Tapi sebenarnya kalau kita nggak nuruti ya nggak apa-apa ngono. Iya, itu kan apa ya? Itu kinerja otak sih. Sebenarnya kalau Iya. diturutin terus ya Iya. jadinya gemrung. Iya. Tapi kalau nggak diturutin sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Nah, Benar. kita dikelabui aja. Dikelabui. Benar. Jadi Makanya aku lihat mukanya Om Wira itu ini loh. Iya. wah. Beneran loh. Kayak apa ya? Cerah kita lampu Iya, di video di videonya Om Wira sama aslinya lebih keren aslinya. Oh iya, woi. Terus mukanya ini Apa? Bahagia. nggak keriput beneran loh. Keren sih. Banyak yang bilang gitu. Ketemu dokter kapan hari juga Iya begitu. beneran loh. Aku nggak bohong. Dia nggak ngerti aku sepedaan setiap hari ya, tapi dia langsung nyimpulkan kok cerah ya anu ya, apa jenis wajahmu ya Iya. begitu katanya. Karena hormon endorfinnya Iya, keluar terus, iya, seneng iya. terus ya kan? Senang terus, benar. Jadi kita itu makanya banyak temen ya di Jakarta itu dia edik gitu, sepedaan bike to work setiap hari gitu. Jakarta loh ini. Terus kemudian orang yang belum sepedaan mesti pikirin ini, terus gimana dengan polusi dan sebagainya. Jadi yang dipikir itu sing angel-angel ngono loh. Cobalah jalan dulu. Kok perkara apa jenenge polusi kita bisa pakai masker, bisa nggo apa jenenge cuci muka macam Iya, banyak lah. betul. Tapi nak kita habis waktunya untuk mikirkan yang belum Nggak ketemu jalan. itu ngono. Ya, nggak Ya, jalan. suka melaku. Ya, Terus jalan kemudian di tempat. tiba-tiba sudah 10 tahun ngono. Sementara kita nggak ngapa-ngapain. Iya, betul. Kan eman. Waktu ini kan cepet banget ya. Dan Wak- fondasi kesehatannya di kaki. Betul. Ya, gitu. Kalau kakinya oke, Iya. ya Iya. pasti semuanya oke. Benar, itu pondasi. Sampai tua loh. Iya. Makanya aku waktu di Kalimantan itu sepedaan sama teman-teman di sana itu ada yang sing barengan sama aku dari sini usia 65 tahun. 64 ya waktu itu. Terus ada yang 72 tahun. Ada yang 82 tahun. Wow, 82 loh. Jalannya Keren, Kalimantan gini-gini loh. Jalannya loh. keren banget. Keren, Pak. Makanya Pengen aku kayak gitu. kepengen begitu. Jadi Iya, ketika mereka ditanyai, kok bisa sehat itu ya? Mulai kapan sepedaannya? Ya sudah 30 tahunan gitu. Jadi Orang. investasinya itu kita harus mulai ngono. Saiki sehingga 30 tahun ke depan itu kita bisa kayak mereka. Iya. 40 tahun ke depan kita bisa kayak mereka, sesehat mereka. Kan ngimpi kita kepingin sehat tapi kita nggak olahraga, ya. ngono ya. Nggak olahraga kayak iki. Eman, Pak. Jadi kesulitan itu hanya di bayangan, kalau nggak dilakukan ngono ya. Iya. Ya tetap akan kesulitan ngono. Tetap akan memandang sepeda itu susah, sepeda itu ribet, sepeda itu capek gitu. Ya memang capek, tapi kan capeknya ya waktu iku ae ngono. Setelah itu Belum terganti kok. terbiasa, Maksudnya belum terbiasa aja kayak gitu. kita nanjak gitu, misalnya nanjak ya. Kan capek kan. Tapi capeknya itu ya itu Capek ae seneng sih ngono. menurut- Iya, capek seneng. capek seneng. Heeh. Jadi
capek tapi besoknya diulangi lagi. Iya, itu kan. Itu yang harusnya teman-teman yang memandang kita para pesepeda itu ribet itu harusnya mikir begitu. Mikirnya kenapa sih kok capek kok dibaleni mana? Kok dibaleni mana? Berarti ada hal yang jauh lebih menarik daripada capek itu. Iya, kan? betul. Iya kan? Kita berulang kali loh capek dibaleni mana, dibaleni sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun ya kan. Yang ini, yang Opa Suge itu, teman itu, yang sekarang 65 tahun itu juga sudah 20 tahun lebih, 25 tahun dia sepedaan. Kan. Keren sih. Dia itu, termasuk dia itu atasan ya di Bea Cukai waktu itu. Ditempatkan di Gresik. Omai nanggone PP lagi. Dia dapat mobil. Gak dipakai, sepedaan Brono. Dia mengira, dia mau koncone. Kok niku gendeng. Ana mobil gak digayu, gak apa-apa ngono. Kan ono truk macam-macam, truknya gede-gede, gak apa-apa ngono. Tapi apa namanya? Dia melakukan itu ya hasilnya sekarang ini gitu. Sewehat kemana-mana. Nah ditakoi ya, Opa Suge itu. Sebelum sepedaan di Indonesia di mana? Bingung deh jawabnya. Wangel lagi jawab pertanyaannya. Pertanyaannya harus diganti. Belum kemana di Indonesia ini sepedaan? Karena hanya 2 tempat yang belum disinggahi sepedaan. NTT sama Papua. Yang lainnya sudah. Wih, keren. Keren kan? Keren loh itu. Nah kita itu kepingin kayak ngono ya kan. Kepingin tuanya itu masih bisa aktif lah. Kemana-mana, Iya, masih bisa aktif, masih gendong sehat. cucu. Iya, betul. Bisa, karena bagi orang-orang tua itu cucu itu kan kebahagiaan Iya. ya, seneng ya. Investasi ya Om ya. Iya investasi. Jadi harus Sepeda nyicil itu dari investasi. sekarang. Iya. Nyicil dari Iya. sekarang. Jadi kalau kita punya sepeda banyak itu investasi. Ya? Iya, investasi kesehatan. Iki lah penting kan- jarene wong sing sepeda akeh. Ya. Yang enggak banyak, Enggak ya? cuman apa ya? Biar semangat aja ya gitu loh Iya, sepedanya. iya. Sepedaannya. Kalau satu terus aduh, Iya, bosen. iya. Ya sih bosan. ketok eman kalau itu. Makanya paling kalau kamu sepeda warna-warni ya, macam-macam ya warna ya. Apa ya? Putih, Warna putih. abu-abu merah, Eh, terus merah, terus putih merah, terus putih, terus Brompton putih punya tulang. berapa? Brompton. Punya 4. Punya 4 Brompton ya. Tapi anu sih. Seru sih. Kalau Brompton itu kan paling anu ya. Paling ringkes Iya, ya anu. enak, ringkes. Ono yang ini, yang United itu juga mengeluarkan sama 3 volt kalau nggak salah itu ya juga Lipat 3 gitu. lipat Ya? 3 volt. Enak Om. Kalau misalnya mau pergi kemana ke Jakarta gitu kan, pas naik pesawat kan taruh di ini kan bagasi gitu kan, terus turun gitu kita taruh hotel atau taruh mana udah Oh keliling iya, Jakarta, iya, benar. mana-mana udah Iya. seharian itu keliling Jakarta mau nyoba kuliner ini busuan ke sini Iya, ke sini ke sini. iya, enak sih. Kalau naik Grab udah berapa? Iya. Belum lagi kita emosi karena macetnya. Iya. Harusnya kita bisa Kacauan. menjangkau 5 tempat, harusnya cuma 2 tempat. Iya, iya. Bisa lebih cepat loh itu Iya, sepedaan lebih daripada ini. Harusnya orang-orang apa ya, di tempat-tempat yang macet harusnya paling praktis Iya, pakai sepeda. pakai sepeda. Benar. Pasti jauh lebih cepat. Kota besar itu secepat-cepatnya motor loh. Gak bisa loh kita. Mungkin sama atau kalau misalkan lebih cepat paling selisih 5 menit iya, kali ya. betul. Iya kan? Selisih 5 menit. Soalnya aku udah Karena ngukur. secepat-cepatnya motor loh. Ono traffic lightnya Iya, berapa ya betul. kan? Belum lagi menggok-menggok Iya. ya akeh. Menggok kita mau Antrinya. sekenceng apa? Antrinya. Heeh. Oke. Kalau sepeda itu Lebih enak, praktis, praktis, ekonomis. ekonomis. Punya pengalaman apa? Sepeda yang kurang enak? Punya pengalaman kurang enak nggak? Nah Kalau- enak kan wakai mau ya. Heeh. Pernah pada saat tanjakan itu Om, sepedanya itu giginya itu lompat-lompat. Oh. Jadi cukrok gitu. Tapi apa ya? Saya kan tipe orang yang suka tantangan ya. Oh. Kalau yang lainnya bisa, aku tak paksa ayo. Ya ya. Tapi akhirnya nyampe finish. Eh, Cuman ya lompat-lompat terus. eh. Kalau dipaksa sebenarnya itu nggak boleh. Karena takut
rantainya putus kan. Iya, iya. Gitu. Itu yang nggak enak. Pada saat ikut event-event gitu, aku senangnya tuh gini. Misalnya eventnya itu tanjakan, terus 200 kilo gitu contoh. Jadi hampir setiap hari tuh selalu goes. Dan latihannya tuh aku latih tanjakan terus. Karena untuk melatih mau ikut event itu kan. Tapi kalau sampai 500 berhari-hari masih belum sih. Karena kan kemakan waktu. Iya, waktu kerja, jadi nggak bisa. Iya. Dulu awal-awal sebelum aku kuliah itu Om, ya hampir setiap hari. Karena kan kalau kuliah itu kan gini Om, pada saat misalnya biasanya bilang hari ini Zoom, terus besoknya tuh harus tatap muka ke datang. Kan durasinya nanti dari kantor ke sini masuknya jam segini, takut telat Om. Jadi ya hari itu enggak gitu. Tapi kalau hari sebelumnya iya. Kalau 20 kilo kalau setiap hari paling keringetnya di sini doang dong. Harusnya nggak mandi pun nggak masalah sih. Iya sebenarnya kan kalau kita berangkatnya lebih pagi kan kita goesnya lebih santai kan. Iya. Nggak ngoyo karena kan nggak keburu waktu. Itu kan santai, itu paling keringetnya cuma di sini doang. Kalau pakai parfum sebenarnya selesai itu lah udah ya. nggak perlu harus mandi berkali-kali sih. Iya. Itu ya berarti ya. Iya. Karena setiap hari kan Om, udah kayak rutinitas biasa aja. Iya. Jadi nggak keringetnya dikit lah. Tapi sampean itu kalau apa pakai helm itu mesti rambutnya begitu ya? Di foto itu mesti ngono. Memang modelnya gitu ya? Enggak, ya kan modelnya orang kan mesti rambutnya di samping tapi ini. mesti gini, aku lihat di foto dia ini mesti gini. Karena kan jidatku lebar, terus habis itu aku berponi Om. Oh iya. Kan ada poninya, terus habis itu kan kena angin apa gitu kan, jadi gak karu-karuan ini. Kalau pas gue keringetan, gak karu-karuan gitu. Tapi mesti kayak disengaja di di poni gitu, gini. Enggak ya? Ya memang ponian sebelumnya. Memang ponian ya. Jadi karena memang ponian, akhirnya ya karu-karuan udah. Enggak perlu disingkirkan gini ya, helman ya ngono ya. Enggak perlu helman. Lucu. Di komunitasku itu Om. Komunitas apa itu? Aku ikut IDC kan. IDC kok apa? Ya, Brompton. Iya, Brompton. Itu aku kan paling kecil. Aku julukannya di situ tuh kecil-kecil cabai rawit gitu. Jadi, kenapa kau itu? Iya kecil tapi kalau ditanjakan kuat gitu. Maksudnya nggak menye-menye orangnya gitu. Iya. Tapi di Surabaya itu agak susah loh cari tanjakan ya. Kita nggak terlalu suka kalau Surabaya. Pertama. Iya kan susah kita. Maksudnya nggak banyak gitu. Kalau teman-teman yang di Malang itu kan raja tanjakan semua karena memang medannya gitu. Di sini kan kita harus ke Cingho dulu. Kan rumahku Sidoarjo. Iya. Sidoarjo ke Cingho tapi kan dekat. Iya, tapi kan memang harus jarak berapa 30 kilo dulu gitu kan. Kalau di Malang kan deket aja gitu. Ada temen di Malang itu yang sekarang ikut Bentang Jawa, seorang Ustadz Dwi Triyono itu. Keren itu Bentang Jawa. Depan rumah sudah begini sudah. Oh enak itu. Iya, dan dia merasakan memang ada ini ya, performa yang meningkat ya. Jadi berapapun usianya, dia bilang begitu, berapapun usianya itu kita bisa kok performa itu meningkat gitu. Di awal-awal itu sepedaan itu nyobakan sepedaan ke masjid. Masjidnya 1,5 kilo. Berangkatnya gampang, mudun Mbak Sali. Masjidnya di bawah. Pas pulang. Pulangi nonton gitu. Itu waduh kok gak kuat ya ngono. Tapi setelah beberapa kali nyoba gitu, ternyata kok bisa ya. Artinya sebenarnya tubuh kita itu meningkat gitu, berapapun usia kita. Iya. Kadang kan orang merasa sudah tua terus kemudian aku gak kuat rek. Atau orang yang memang aku gak sekuat kamu. Kuat dan tidak kuat itu perkara latihan aja. Ya, perkara kebiasaan. Perkara latihan. Sing kuat kemudian dia nggak latihan juga kuat, ya, kan balik awal mana. Yang nggak kuat terus kemudian setiap hari latihan ya dia jadi kuat. Tinggal kita
latihan Latihan setengah setiap hari. makanya dengan bike to work itu sebenarnya wis Latihan. iku otomatis latihan wis. Betul. Makanya ketika aku bike to work diajak temen event ngono moro-moro besok ada event 500 kilo ngono Oh, langsung kan? langsung iso Iya. gak perlu latihan Iya, betul. karena setiap hariku itu latihan. Iya, betul. Nah terus kemudian si Ustadz Dwi Triyono itu juga bagus ini ya mindsetnya gini, teman-teman itu seringkali salah ngono, dia itu latihan untuk event, dia baru latihan ketika ada event ngono, harusnya itu dia latihannya itu setiap hari. Ketika ada event Udah nggak usah ya latihan. itu celebrate aja gitu, itu cuma itu loh aku Biar dapat euforianya ya. ngono tok ae ngono, tapi dia memang jadi nak misalnya gak ada event, karena nak misalnya kita punya anggapan begitu, ketika gak ada event ya kita nggak akan latihan, kita nggak olahraga. Iya, Olahraganya hanya untuk event, Iya sih. tergantung pada event ngono. Nah gak ada event kita nggak olahraga. Nah kan emang kalau mindsetnya begitu kan, kalau mindsetnya setiap hari itu jadi kebutuhan, kita sepedaan jadi kebutuhan, itu yo kalau ada event yo karena kita sudah terlatih itu mau yo gak perlu latihan ngono. Mindsetnya itu ini kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita itu kan setiap hari BAB ya, kita kalau nggak BAB itu bingung, waduh ya apa ini, kita akan beli macam-macam, beli apa jenenge cimori lah, beli apa mana buah-buahan, makan yang banyak, makan serat karena supaya ini BAB. Itu kita bingung. Harusnya kalau kita nggak olahraga setiap hari itu juga bingung ngono, harusnya gitu. Iya, betul. Iya kan, harusnya begitu harusnya. Iya. Tapi kita sering enggak. Menumbuhkan mindset kayak gitu tuh ini apa ya? Gampang-gampang susah gitu. Iya, Kalau paling bener itu gini dipaksa. Iya, Dipaksa itu benar. contoh, nggak usah ada sepeda, nggak usah ada mobil. Iya, Dari betul. mau nggak mau kamu harus Iya, pakai ini, betul. ini yang harus pakai. Akhirnya Iya. wah pertamanya ngeluh Iya. solo gitu. Udah terbiasa. Iya, benar. Kalau Itu kan yang tahu kan. disediain alternatif lain, Akan milih yang Iya. lebih gampang. Makanya aku begitu komitmen untuk olahraga harian dan aku ketemu alasannya sama. Jadi efisien. Sekalian berangkat, sekalian olahraga. Untuk menguatkan komitmen itu, motor tak jual. Betul. Mobil aku nggak berapa suka karena ribet mobil itu. Karena macet kita nggak Iya. bisa ngapa-ngapain, Lampung gawe enak ngono. Makanya aku nggak berapa suka naik mobil gitu. Nah akhirnya motor tak jual yo, akhirnya tidak ada pilihan lain. Iya. Soalnya itu sebagian upaya untuk menguatkan komitmen aja sih, supaya mindsetnya benar. Nah dari situ ketika ini mulai dibangun mana mindsetnya kudu ditoto mana. Oh no, jadi kalau mindsetnya bener itu insya Allah kita jadi butuh olahraga. Iya. Ngono sih. Aku itu soalnya bapak itu ya, belajar dari bapak. Bapak itu meninggal usia 47 tahun, masih muda. 47 tahun, kena awalnya diabetes terus gagal ginjal. Setiap kali minum obat itu 15 obat Pak. Kali 3 kali 2 tahun. Bayangkan itu. Itu pemandanganku waktu itu. Aku kan enggak Gitu, tamparan itu. Iya. tamparan, dan aku melihat bapakku gaya hidupnya sering luar kota, istirahat kurang. Terus kemudian aku gak tahu ndelok bapak itu olahraga, makannya nggak teratur. Jadi kan 3 itu sebenarnya kan, istirahat, makan, olahraga, gerak. Nah 3 itu benar. Yo sehat Misalnya kita. pasti, iya, betul. Iki di luar di luar ajal ya. Kadang ono yang mengaitkan iku olahraga yo ternyata meninggal ngono. Lho gak ono kaitane. Nah ajal itu memang sudah digariskan. Kita olahraga gak olahraga yo. Ajal tetap datang. Iya gitu. tetap. Gak bisa maju gak bisa mundur gitu kan. Betul. Cuma menuju ajal ini, usia ini, kita itu kondisi sehat apa loro-loron Sakit, kan ngono itu kan. pilihan. Iya, Iya, lah kalau misalkan ajal kita tinggal masih 20 tahun lagi.
20 tahun itu IDW itu loro-loron, Mbak. Kan Tersiksa. berat ini. Mm-mm. Menuju 20 tahun nggak meninggal-meninggal. Mm-mm. Bahkan mungkin di orang yang sakit mungkin aku lebih baik meninggal gitu. Karena terus ngerepoti misalnya ya. Terus kemudian nggak bisa bekerja. Terus kemudian badan ini loro kabeh kan ngono kan. Ada yang bilang mending meninggal gitu. Tapi karena ajalnya belum, garisnya belum iki, akhirnya dia sakit bertahun-tahun ngono. Kan gak enak. Betul. Menuju meninggal itu kita kan lebih enak sehat ngono. Iya betul. Kan? Aku senangnya gabung komunitas ini. Komunitas di tempatku ini kan rata-rata usianya kan 50 ke atas ya. Oh iya. 50 ke atas ini, jadi secara mungkin aku senangnya kumpul sama orang yang lebih tua itu, aku jadi termotivasi. Aku pengen ketika aku udah tua, aku masih bisa goes seperti mereka. Kenapa kok mereka itu, aku ngeliat itu mereka itu sukses gitu loh, Om. Sukses itu kan luas ya, Om ya. Dari segi finansial oke, sehat juga dapat. Jadi aku mikir gini, sehat itu menurutku harus diupayakan. Kalau masalah finansial itu akan mengikuti. Kalau kita sehat kan kita kerjanya kan performanya jadi oke kan. Akhirnya kita bisa kerja oke, kerja meningkat. Akhirnya kan finansial juga mengikuti. Terus mereka juga selalu bilang gini, tua itu pasti. Tapi sehat atau nggak sehat itu pilihannya tergantung kita. Itu yang aku seneng. Iya. Tergantung kita. Terus aku selalu nanya gini, Om gimana sih Om kok punya kesadaran kayak gitu? Iya, apa ya? Ketika mereka udah punya finansial ya Om ya, apa sih yang dicari? Sebanyak apapun finansial yang dia dapat, kalau nggak sehat buat apa gitu loh. Betul. Jadi mereka itu apa ya? Sehat itu nomor satu. Finansial itu nanti akan mengikuti sendiri. Kalau kita sehat, ya kita akan mampu bekerja. Jadi aku senangnya tuh kayak gitu. Buat bayar ini, buat bayar obat, buat bayar uang banyak buat bayar obat, rumah sakit, dokter ya. Nggak sehat. Saya itu tipe orang yang hampir nggak pernah minum obat. Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Jadi kalau sakit pun aku selalu tak tahan. Kalau nggak kuat pun paling obat warung pun aku udah sembuh. Kenapa? Kalau saya minum kenapa? obat itu obat warung. Enggak, maksudnya kalau nggak kepepet banget, itu aku nggak mungkin minum. Pertama, aku dari kecil itu salah baca buku. Salah baca buku itu jadi dari kecil itu tak baca tuh buku kesehatan. Oh. Jadi kalau misalnya aku diare gitu Om ya, kan ada tuh. Diare itu obatnya daun jambu, kasih garam, udah. Tak tiru gitu, tak tiru kayak gitu. Jadi juga salah itu berarti. Aku hampir nggak pernah minum obat. Cuma nggak umum. Ya aku hampir nggak pernah minum obat. Kalau misalnya pusing gitu Om ya, aku pusing stres, olahraga pertama. Terus yang kedua, aku suka sambal kan. Makan sambal yang pedas itu. Hati-hati loh itu. Langsung kayak fresh gitu. Ya aku kayak gitu. Cuman ya nggak. Tapi jangan pedas temen. Kasihan itu lambungnya. Terus kalau misalnya pilek atau apa ya paling rebus jahe, rempah gitu. Iya, aku kayak gitu. Karena apa ya Om? Karena apa ya? Karena dari dulu udah bacanya kayak gitu. Jadi ini kedoktrin. Otaknya kedoktrin. Jadi kalau ngeliat obat itu, aku kan baca buku itu Om ya. Apalagi aku kan kerjanya di kimia ya Om ya. Jadi obat itu Om, yang dari serbuk, yang dari cair ke bentuk serbuk, akhirnya terbentuklah apa obat. Itu tuh kimianya, itu. Iya. Menurutku nggak akan ada bagusnya sih minum obat. Dan itu kita memasukkan benda asing loh di dalaman itu. Menurutku itu. Kimia itu. Menurutku itu bodoh sih. Kalau kayak gitu tuh, menurutku enggak sih. Makanya aku sejak bapak itu sudah nggak pernah minum obat tuh. Kalau nggak kepepet itu bisa lagi. Kepepet itu sakit gigi. Aduh, gak kuat aku sakit gigi. Ditambah dong. Wah, aku tuh trauma ya mbak dokter gigi. Kawan ya mbak dokter gigi. Nah, itu biasanya akhirnya beli Kataflam ngono. Tapi itu darurat aja ngono.
Tapi nek misalnya enggak ngono ya enggak pernah minum obat. Pusing ya tak gawe istirahat. Iya, betul. Gampang aja. Makan, gak Iya, stres, tidur. iya, ngono. HP taruh udah tidur. Iya. Sampai besok pagi Kita udah. kadang-kadang nak pusing ya mungkin kecapean ngono. Butuh istirahat ngono tak ae. Iya, aku juga selesai. iya. Dan itu sembuh ngono. Bahkan ono sing teman-temannya ekstrem itu ketika pusing digoes ngono, malah ngono. Iya. Ada yang begitu. Percaya nggak? Iya. Om kan sering goes kan. Nah. Kalau goes, kita mana pernah sih Om kepikiran utang, kepikiran apa? Enggak udah, los Iya, aja pikiran iya. itu sambil menikmati. Nggak. Jadi otak itu kayak nggak Kepikiran bebani estek kok apa ya? nggak ada. Iya, kalau nyampe rumah ya kepikiran lagi. Makanya goesnya terus aja, nggak usah berhenti. Jadi nggak Saya kepikiran tak apa. kepikiran mana utang Iya. ya? Pas goes enggak. Iya beneran loh. Aku tuh kalau goes ya Om. Gak ada pikir apa-apa. Terus enak goes. Itu kayak pikiran itu aku nggak mikirin apa-apa. Iya, iya. Kayak ada apa ya, jeda untuk tidak memikirkan semuanya. Iya. Dunia ini nggak terpikirkan, terlupakan sejenak pada saat goes. Jadi aku senang. Iya loh, sebahagia itu ya, goes itu. Iya. Ya. Sebagai itu. Iya, iya. Terus gini Om, kalau yang aku baca itu orang hidup itu cuman butuh matahari, air yang bersih, air yang cukup, makan yang sehat, tidur, udah cuman. Iya. Terus di dalam tubuh kita itu ada zat yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi kita nggak perlu obat dong sebenarnya. Kenapa Iya, kita benar. kenapa kita orang-orang itu minum obat? Karena mindsetnya udah kecuci. Iya, iya. Mindset itu. Iya, kecuci. Iya. Benar itu. Terus kebiasaan jadi kebiasaan. Contoh ya Om ya. Kenapa orang dulu itu nggak pakai sendal kemana-mana? Kan tubuh ini kan mengandung elektromagnetik kan. Pada saat kita nggak pakai apa-apa, misalnya kita terbiasa pakai sendal atau kita terbiasa pakai sepatu, coba deh nggak pakai sepatu di tanah, itu ngerasanya kayak merinding. Iya, iya. Itu kita nyatu sama alam dan itu Iya. butuh. Iya. Aliran darahnya pun lancar itu. Iya, Ketika di saraf itu kan banyak Iya. di sini kan. betul. Makanya ketika pijat refleksi itu kan di sekitar kaki saja sudah selesai kan. Betul. Itu Menyalur sudah ketemu kemana-mana kan. semua Iya. masalahnya di situ. Betul. Itu. Om kan suka ini kan sakit gigi, pijatnya di sini, Oh, yang gini ya? Sama Enggak, di aku ini. jarang, sakit Di gigi sini. jarang. di sini. Jarang. Oh, di sini. Jadi kalau misalkan pas sakit gigi ya itu. Tapi saya ini ono obatnya. Kalau dulu zaman dulu itu ono iki. Namanya apa ya? Bintang 7. Nah, Oh, tahu iya, nggak? buyar-buyar. Iya, buyar. Buyar itu ditaruh di kapas terus dicokot ngono. Kalau dulu gitu. Terus sekarang kan susah itu cari bintang 7. Bisa nggak sih? Susah Enggak lah. lah. Masa sih? Enggak susah. Iya dah. Sama ini Om, mungkin ini agak menjijikkan ya, cuman itu kalau obat alaminya itu air liurnya bekicot, ditaruh di kapas terus digendut Oh, itu udah hilang. ngono ya. Heeh. Begitu wah, kan golek. Enggak lah. Masa sih? Enggak lah, banyak lah di rumah aku aja banyak sih. Iya dah. Oh. Iya. Tapi beneran. jarang sih. Jarang Itu- lihat begitu. Itu apa namanya? Alami tapi manjur. Oh iya iya. iya. Dan insya Allah kalau mau tidur ya pasti harus gosok gigi dulu ke kondisi Oh iya bersih iya, gitu nah kan. aku ya lah. Baru enggak. Tapi kalau udah dikasih itu, insya Allah tidak akan kambuh. Mana ya? Iya iya. iya. Aku saiki apa namanya? Ada obat namanya MHS itu. Minyak herba sinergi MHS. Itu ampuh itu. Itu Buat apa? ada minyak namanya MHS, minyak herba sinergi. Itu saiki itu tak gantikan untuk gantikan apa namanya? Bintang 7 itu tak taruh di dan ternyata Lanjut. jadi kalau sudah pakai itu nggak perlu kataflam, nggak perlu itu sih. Kalau yang lainnya nggak Kata tertarik. itu nyeri nggak sih? Obat nyeri nggak sih? Mengurangi nyeri nggak sih? Iya boy. Iya, kayaknya ngurangi nyeri. itu ampuh itu. Obat nyeri itu, wah itu efeknya nggak bagus. Iya Buat ginjal nggak benar bagus. benar. Iya nah akeh. Makanya aku begitu sudah ada MHS itu gak kepingin lagi obat. Udah pakai bekicot aja. Kecot iki angel golek. Besok tak bawain satu karton nasi. Kecot angel lho nang gue iku. Kadang-kadang iku marah-marah ono Ada, ngono iya. di jalan lho ono kecot. Tumben ngono. Karena emang jarang banget ono kecot ngono. Mungkin aku gak ngerti ya, tapi Banyak. jarang gak tahu ketok ngono kecot itu.
kan bapakku kan orang Kediri kan. Orang Kediri terkenalnya apa? Bekecot ya. Iya. Kan? Bekecot itu Om, kalau misalnya kita punya 2 gitu ya, ditaruh di wadah, misalnya tong gitu ya, Iya. dikasih makan daun pepaya, itu 1 bulan bisa beranak sampai Iya. 50 biji. Gimana ya? Iya. Ah, Oh, secepat itu beranak pinaknya. sebulan ya? Bisa 50. Iya. Tapi cilik-cilik ya? Iya kecil-kecil lah, nggak langsung besar lah Om. Gitu ya. Iya, iya, iya. Gitu. Menarik. Jadi menurut aku ya kayak orang-orang ini ya, kalau sakit minum obat ini, minum obat itu, aku nggak pernah Iya, pernah iya. menyontoh itu. Harus aku bilang gini, orang itu kalau sakit itu dikembalikan lagi ke orangnya. Mungkin dia dalam kondisi cemas, mungkin ada beban di dalam hati yang nggak terluapkan. Akhirnya itu akan menimbulkan efek misal di jantung, Iya, di apa. Jadi iya. Psikosomatis ya? iya, jadi kalau misalnya kita mau tidur itu Om ya, kita harus dalam kondisi yang bebas. Plong ya? Jadi gini, Iya. kita harus memaafkan, mesti berterima Ya, iya, kasih untuk benar. hari ini Benar. dan memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kita. Jadi pada saat tidur itu kita dalam kondisi yang nyenyak. Lah bener-bener istirahat. Lah kalau misalnya turu pada saat usahawan dewe ngamuk-ngamuk terus jengkel ambek si A si B, ya kan tidur kan berpengaruh. Iya. Akhirnya Iya. besok paginya nggak pules, akhirnya pusing, asing apa. Sebenarnya tubuh itu nggak perlu apapun, cuman Iya. terus olahraga, minum air yang cukup. Kalaupun sakit, misalnya diare kan tubuh itu kan membuang kotoran itu kan durasinya 6 jam. Kalau setelah 6 jam masih diare, ya pakai jambu aja. Tapi kalau sebelum itu minumin aja terus. Air yang takut dehidrasi kan. Air terus sama minum Oralit, udah selesai sembuh. Iya. Segampang itu. Tubuh itu segampang itu. Kenapa ketagihan sama obat-obat? Ya karena kita sudah ngasih dia dari awal itu. Nah untuk mendetoksnya ya kita harus proses untuk kayak itu ya harus kuat. Misalnya biasanya nggak minum jadinya pusing berlebihan. Dan kadang sugesti loh itu. Iya, Iya. sugesti. Orang-orang Puasa, orang-orang tua itu kadang-kadang ke dokter itu minta suntik gitu. Minta suntik padahal dokternya yang ngomong ini cuma vitamin gitu. Iya betul. Tapi ya sembuh Iya, karena sugesti. sugesti kan. Ini aku nggak kurang loh. Tapi aku Iya. memang orangnya aku nggak pernah makan nggak habis. Aku nggak pernah minum nggak habis. Nah, Jadi kalau makan itu, misalnya aku bawa bekal ya, bawa bekal itu aku sisa, pasti nanti aku akan makan lagi sampai habis. ya ya. Soalnya Hati-hati. nenekku tuh selalu bilang, dulu pada saat Mbah hidup, makan itu 1 piring bisa dibagi 7 orang. Pada saat makan itu kita harus ditaruh di tempat sampah, karena kan pada waktu itu penjajahan. Jadi makan itu ditaruh di bawah tanah terus tumpuki sama sampah. Jadi jangan sampai makanan itu sisa, karena nanti ini rezekinya dipatok. Ayam. Nih, gitu. Jadinya Iya. udah terbiasa. Sip. Menarik lah pembicaraan kita itu. Dari sepeda itu ternyata ya bisa banyak efek ya. Iya, banyak efeknya. Bahkan kita nyari efek buruknya aja kayaknya Nggak ada. nggak ketemu. Mau Nggak ada. aku tanya kamu apa hal yang tidak mengenakkan ya, Nggak dari pernah, sepeda aku nggak juga. ketemu kan? Iya, nggak pernah. Ketemuannya waktu ternyata bukan perkara aktivitas sepedanya kan, tapi karena sepeda ini betul. kan. Karena kita nggak prepare aja. Iya, sebenarnya nggak ketemu gitu. Iya, nggak ketemu. Hal-hal buruk untuk sepedaan itu nggak ada. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Kalau hal baiknya banyak. Banyak. Oh, kan. Emang Ada kalau nggak sepeda. Orang itu bilang gini, loh kamu turun naik sepeda. Aku pernah Om, hampir seminggu itu aku goes itu ke Cinggu itu malam-malam. Malam-malam gitu kan gabut kan. Malam-malam Sendirian. sendirian. Terus orang, loh kamu itu loh nggak takut kan ada mobil gini-gini? Yo nggak mungkin kan. Aku goes tengah-tengah terus nyampe orang ditabrak itu nggak mungkin. Pasti kita kan hati-hati. Cuman kalau masalah ditabrak apa enggak, yang penting kita udah hati-hati. Iya waktunya, ya naudzubillah ya. Waktunya jatuh ya jatuh aja. Iya. Ajal kan nggak tahu gimana. Mau kita tidur mau apa kan tetap datang kalau Iya, memang iya. udah waktunya. Tapi Iya. kalau sepeda ya nggak ada efek sama sekali. Mau Iya, naik iya. motor mau naik mobil ya tetap aja ada negatifnya. Kan Iya. kendaraan kan. Jadi kita nggak iso menghilangkan risiko ya, karena Iya, apapun betul. ya tetap ada risikonya.
Mantap, mantap. Apa closing statement atau pesan untuk teman-teman agar semangat bersepeda? Apa ya? Harus rajin bersepeda, karena bersepeda itu tidak ada salahnya dan pasti banyak manfaatnya. Betul. Nggak ada Mantap, ruginya lah pokoknya. Iya. Semangat bersepeda. Kita cari-cari yuk nggak ketemu yuk. Iya, nggak ketemu, nggak ketemu. Oke, maturun sangat keren. Obrolan kita keren. Mudah-mudahan menginspirasi yang lain. Tak cek dulu.